Apa yang akan aku bagikan bukan sekadar cerita, melainkan sebuah rahasia yang selama ini kupendam dalam sesak dada. Pernahkah kalian merasa dunia runtuh tepat di saat kalian merasa paling bahagia? Itulah yang aku alami. Assalamualaikum sahabat. Selamat bergabung di channel Lika-Liku Kehidupan. Sebelum memulai cerita ini, tuliskan di kolom komentar dari kota mana sahabat menonton video ini. Dan mari bersama untuk like, komen, share, dan subscribe. Semoga sahabat yang menonton dan mendukung channel ini dengan memberikan like, komen, dan share selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan dibukakan pintu surga selebar-lebarnya. Serta mari kita tuliskan sholawat di komentar agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Hana. Aku selalu percaya bahwa cinta suamiku Aris adalah pelabuhan terakhirku. Sudah 5 tahun aku dan Aris membangun rumah tangga ini. Jika orang bertanya seperti apa suamiku, aku akan menjawab bahwa dia adalah definisi dari ketulusan. Aris tidak pernah menuntut. Dia adalah laki-laki yang tetap memelukku erat saat aku menangis karena hasil tes kehamilan kami kembali menunjukkan garis 1. Sabar, sayang. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat. Bisiknya sore itu sambil mengecup keningku di beranda rumah. Rumah kami memang sepi dari suara tangisan bayi, tapi penuh dengan tawa kami berdua. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung. Aris mapan, penyayang, dan sangat menjaga perasaanku. Pagi itu, aku memasakkan semur daging kesukaannya. Harum rempah memenuhi ruangan, menciptakan suasana hangat yang begitu nyaman. Tepat saat kami hendak duduk untuk sarapan, suara ketukan pintu terdengar. Aris membukanya dan wajahnya langsung cerah. "Ibu, kok tidak bilang kalau mau datang?" seru Aris gembira. Ibu mertuaku masuk dengan anggun. Beliau adalah sosok wanita yang sangat berwibawa, selalu tampil rapi, dan tutur katanya sangat halus. Aku segera menyambutnya, mencium tangannya dengan takzim. "Ibu sudah kangen dengan kalian," jawab ibu sambil tersenyum. Namun, aku menyadari ada sesuatu yang berbeda. Di tangan kirinya, ia mendekap sebuah tas bludru merah yang cukup besar. Kami makan bersama dalam suasana yang tampak normal. Aku bercerita tentang taman bungaku, dan Aris bercerita tentang pekerjaannya. Namun, tatapan ibu mertuaku berkali-kali tertuju pada perutku yang masih rata, lalu beralih ke tas bludru di sampingnya. Setelah teh hangat tersaji, ibu berdeham. Suasana mendadak hening. Senyum yang tadinya menghiasi wajah ibu kini berganti dengan gurat keseriusan yang sangat dalam. "Aris, Hana, ada sesuatu yang sangat penting yang harus ibu sampaikan. Ini mengenai masa depan keluarga kita," ujar ibu dengan suara rendah namun tegas. Aku merasa jantungku berdegup lebih kencang. Aris mengerutkan kening. "Ada apa, Bu? Apa ada masalah kesehatan?" Ibu menggeleng pelan. Ia meraih tas bludru itu, membukanya di atas meja, dan mengeluarkan sebuah kotak perhiasan kayu yang sangat cantik. Di dalamnya, berkilau seuntai kalung emas murni dan sepasang gelang yang sangat indah. Sebuah mas kawin yang megah. "Ibu sudah menyiapkan ini semua. Ibu sudah memilihkan calon yang terbaik untukmu, Aris. Seorang wanita yang sehat, muda, dan yang paling penting dia terbukti bisa memberikan keturunan dengan cepat." Duniaku serasa berhenti berputar. Sendok yang kupegang terjatuh. Dentingnya memecah kesunyian ruang makan kami yang kini terasa mencekam. Denting sendok yang terjatuh itu seolah menjadi lonceng kematian bagi kebahagiaanku yang baru saja kurasakan beberapa menit lalu. Aku menatap logam mulia di dalam kotak bludru itu. Warnanya yang kuning berkilau mendadak terasa menyilaukan mata, membakar harga diriku sebagai seorang istri. "Ibu, apa maksud semua ini?" Suara Aris pecah, terdengar bergetar antara kaget dan tidak percaya. Ibu mertuaku, Ibu Salma, tidak sedikit pun mengalihkan pandangannya dari Aris. Beliau meraih tangan suamiku,
Menggenggamnya erat seolah sedang menyalurkan sebuah misi suci. Aris, ibu sudah bersabar selama 5 tahun. Ibu dia melihat rumah ini sepi. Tapi keluarga kita butuh penerus. Kamu anak tunggal. Nak, apakah kamu tega membiarkan nama besar ayahmu terputus begitu saja? Aku hanya bisa mematung. Dadaku sesak. Seperti ada batu besar yang menghimpit pernapasan. Aku menoleh ke arah Aris, berharap ia akan segera berdiri, merangkulku, dan mengatakan bahwa aku sudah cukup baginya. Namun, yang kulihat justru pemandangan yang menghancurkan hatiku. Aris menunduk. Ia tidak langsung menolak. Tapi Bu, Hana adalah istriku. Kami bahagia. Bisik Aris lirih. Bahagia? Apakah bahagia itu cukup jika di masa tua nanti kalian hanya berdua dalam kesunyian? Ibu Salma beralih menatapku. Tatapannya tidak benci. Justru penuh simpati yang jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Hana, ibu sayang padamu. Kamu menantu yang santun. Tapi rahimmu dokter sudah bilang, kan? Peluangnya sangat tipis. Ibu sudah membawa mas kawin ini untuk Fatimah. Dia sepupumu jauh, dia muda, sehat, dan dari keluarga yang subur. Dia bersedia menjadi istri kedua. Air mataku jatuh tanpa permisi. Istri kedua. Kata itu berdenging di telingaku seperti jutaan lebah. Aku melihat ke arah perhiasan itu lagi. Jadi, emas-emas itu adalah harga untuk menduakan cintaku? Ibu sudah mengatur semuanya. Minggu depan, kita akan melamar Fatimah. Ibu tidak minta kamu menceraikan Hana, Aris. Ibu hanya minta kamu memberi ibu cucu. Lanjut Ibu Salma dengan nada yang sangat tenang, seolah ia sedang membicarakan menu makan siang, bukan tentang menghancurkan sebuah pernikahan. Aku bangkit dari kursi dengan kaki yang lemas. Ibu, apakah pengabdianku selama 5 tahun ini tidak ada artinya dibanding seorang anak? Suaraku nyaris hilang. Tertelan isak tangis yang mulai pecah. Ibu Salma berdiri, menghampiriku, dan mengusap bahuku lembut. Hana, ini bukan soal arti atau tidak. Ini soal kenyataan. Seorang wanita itu sempurna jika ia bisa memberikan penerus. Kalau kamu mencintai Aris, kamu pasti ingin dia bahagia sepenuhnya, bukan? Pertanyaan itu telak menghantam jantungku. Aku menatap Aris, memohon pembelaan lewat tatapan mata. Aris mengangkat wajahnya. Matanya memerah. Ia menatapku dengan tatapan penuh luka. Namun juga tersirat keraguan yang amat sangat besar. Berikan aku waktu, Bu. Hanya itu yang keluar dari mulut suamiku. Duniaku benar-benar gelap saat itu juga. Aris tidak menolak. Dia hanya meminta waktu. Di titik itulah aku tahu. Badai besar baru saja dimulai di rumah yang kusebut surga ini, saat kalimat, berikan aku waktu, keluar dari bibir laki-laki yang selama 5 tahun ini menjadi pelindung tunggal bagi hatiku. Kalimat itu bukan sekadar permintaan, melainkan sebuah pisau bermata dua yang perlahan mulai menyayat sisa-sisa harga diriku sebagai seorang istri. Malam itu, kamar kami yang biasanya hangat berubah menjadi kutub yang membeku. Aris berbaring memunggungi aku. Biasanya, ia akan menarikku ke dalam pelukannya, membisikkan doa-doa manis sebelum tidur, atau sekadar menggenggam tanganku hingga kami terlelap. Namun malam ini, jarak 10 cm di antara kami terasa seperti jurang yang tak berdasar. Mas! Panggilku pelan. Suaraku parau karena terlalu banyak menangis sejak sore tadi. Aris tidak bergerak. Tapi aku tahu dia belum tidur. Napasnya berat dan tidak teratur. Apa Mas benar-benar mempertimbangkan permintaan ibu? Tanyaku lagi. Kali ini dengan keberanian yang kupaksakan dari sisa-sisa kekuatan yang ada. Aris membalikan badannya perlahan. Di bawah temaram lampu tidur, aku melihat matanya yang sembab. Hana, kamu tahu betapa aku menghormati ibu. Dia sendirian sejak ayah meninggal. Keinginannya untuk menimang cucu adalah wasiat terakhir ayah yang belum aku penuhi. Jadi, kebahagiaan kita, kesetiaan kita selama ini, kalah oleh sebuah wasiat.
Air mataku kembali meleleh, membasahi bantal sutra yang menjadi saksi bisu kemesraan kami selama ini. Bukan begitu, sayang. Aris meraih jemariku, namun genggamannya tidak seerat biasanya. Ibu bilang Fatimah adalah gadis yang baik. Dia tidak akan menggeser posisimu. Kamu tetap istri pertamaku, ratu di rumah ini. Dia hanya akan membantu kita memberikan warna baru di rumah ini. Warna baru? Hatiku menjerit. Bagaimana mungkin seorang wanita lain yang masuk ke dalam ranjang suamiku disebut sebagai warna baru? Itu adalah jelaga yang akan menghanguskan seluruh warna pelangi yang kami lukis bersama. Membantu kita, atau menggantikanku di hatimu, Mas? Suaraku meninggi, sebuah nada yang jarang sekali muncul dalam komunikasi kami. Aris menghela napas panjang dan melepaskan tanganku. Ia bangkit, duduk di tepi ranjang dengan menyugar rambutnya frustrasi. Hana, tolong jangan buat ini semakin sulit. Aku juga tertekan. Ibu bahkan sudah membawa mas kawin itu. Kamu lihat sendiri betapa seriusnya beliau. Keheningan kembali menyergap. Untuk pertama kalinya, aku merasa asing di rumahku sendiri. Aris yang penyabar kini mulai menunjukkan tanda-tanda menyerah pada keadaan. Ia tidak lagi memperjuangkan aku sebagai satu-satunya, melainkan mulai memintaku untuk mengerti. Keesokan paginya, aku mendapati sebuah foto di atas meja makan yang ditinggalkan oleh ibu mertuaku kemarin. Foto seorang gadis muda dengan senyum manis dan tatapan mata yang tampak begitu lugu. Fatimah. Di balik foto itu tertulis sebuah catatan kecil dengan tulisan tangan ibu yang rapi, subur dan berbakti. Dia adalah jawaban atas doa-doa kita. Aku meremas foto itu. Dadaku bergemuruh. Inilah akhir dari masa-masa tenang kami. Hidupku yang sempurna kini resmi berada di ambang kehancuran. Dan setiap detak jam di dinding rumah ini terasa seperti hitungan mundur menuju perpisahan yang perlahan. Aku menatap remasan foto Fatimah di tanganku, mencoba mencari di mana letak kesalahanku hingga takdir begitu tega mengirimkan pengganti di saat cintaku pada Aris sedang mekar-mekarnya. Pagi itu, suasana meja makan jauh lebih dingin dari embun di jendela. Aris tidak lagi memujiku saat aku menyendokkan nasi goreng kesukaannya. Ia hanya menatap piringnya dengan pandangan kosong, seolah ada beban ribuan ton yang menindih bahunya. Hana, suara Aris memecah keheningan. Terdengar begitu berat. Ibu menelepon tadi subuh. Beliau memintamu ikut bersamaku ke rumah keluarga Fatimah besok. Tanganku yang sedang memegang teko teh gemetar hebat. Cairan hangat itu tumpah ke atas taplak meja putih kami yang bersih. Ikut? Mas memintaku untuk ikut melamar wanita yang akan tidur di sampingmu? Di mana hati nuranimu, Mas? Aris berdiri. Ia tidak marah, tapi matanya menyiratkan keputusasaan yang mendalam. Ibu bilang, ini adalah bentuk restu darimu. Jika kamu ikut, masyarakat tidak akan menganggap ini sebagai pengkhianatan, tapi sebagai keikhlasan seorang istri demi kelanjutan garis keturunan. Keikhlasan? Itu bukan keikhlasan, Mas. Itu adalah eksekusi mati bagi perasaanku. Teriakku. Air mata yang kupendam sejak tadi akhirnya tumpah tak terbendung. Namun, Aris hanya terdiam. Ia mengambil tas kerjanya dan melangkah keluar tanpa mengecup keningku seperti biasanya. Disitulah aku menyadari, suamiku sudah mulai menyerah pada tekanan ibunya. Keesokan harinya, dengan hati yang hancur berkeping-keping, aku dipaksa mengenakan gamis terbaikku. Ibu mertuaku datang menjemput dengan mobilnya, membawa kotak perhiasan emas yang kemarin ia pamerkan. Di sepanjang jalan, ibu terus bercerita betapa Fatimah adalah gadis yang subur, lahir dari keluarga yang memiliki banyak anak, seolah setiap kata yang ia ucapkan adalah jarum yang ditusukkan ke rahimku yang sepi. Kami sampai di sebuah rumah sederhana namun asri. Di sana, seorang gadis muda dengan wajah berseri menyambut kami. Itulah Fatimah. Ia mencium tangan ibu mertuaku, lalu mencium tanganku dengan sangat sopan. Mbak Hana, terima kasih sudah mau menerimaku.
bisiknya dengan suara lembut yang terdengar tulus, namun justru membuat hatiku semakin perih. Saat acara lamaran berlangsung, di tengah obrolan keluarga yang penuh tawa, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Ibu mertuaku tiba-tiba mengeluarkan sebuah surat pernyataan di atas meja. "Hana, sebagai bukti kerelaanmu, tolong tanda tangani surat ini. Ini adalah surat persetujuan poligami yang akan dibawa ke pengadilan agama," ujar ibu mertua sambil menyodorkan sebuah pena. Semua mata tertuju padaku. Aris menatapku dengan tatapan memohon agar aku tidak mempermalukannya di depan keluarga besar Fatimah. Tanganku gemetar meraih pena itu. Namun, tepat sebelum ujung pena menyentuh kertas, sebuah rasa mual yang luar biasa hebat menghantam lambungku. Pandanganku mengabur. Kepalaku berputar hebat. Aku mencoba berdiri, namun kakiku terasa seperti jeli. Di tengah kebingungan semua orang, aku jatuh terduduk di lantai, memegang perutku yang mendadak terasa sakit yang luar biasa. Sakit yang belum pernah kurasakan sebelumnya. "Hana!" teriak Aris panik. Ia segera menangkap tubuhku sebelum aku benar-benar jatuh ke lantai. Ibu mertuaku terbelalak. Wajahnya yang semula penuh kemenangan kini berubah menjadi tegang. Kejadian mendadak ini menghentikan prosesi lamaran itu seketika. Apakah ini cara Tuhan melindungiku? Ataukah ini awal dari diagnosa medis yang akan semakin memojokkan posisiku sebagai istri yang dianggap cacat? Kejadian mendadak ini menghentikan prosesi lamaran itu seketika, membuat kotak perhiasan emas di atas meja seolah kehilangan kilaunya di tengah kepanikan yang melanda ruangan. Aris membopongku dengan napas memburu, wajahnya pucat, sementara ibu mertua hanya berdiri mematung dengan tatapan yang sulit diartikan, antara cemas dan kesal karena acaranya terganggu. "Hana, sadar, sayang." Suara Aris terdengar sayup-sayup di telingaku sebelum semuanya menjadi gelap total. Aku terbangun di sebuah ruangan serba putih yang aroma disinfektannya menusuk hidung. Jarum infus tertancap di punggung tanganku. Di samping bed rumah sakit, Aris duduk tertunduk lesu. Begitu melihat mataku terbuka, ia langsung menggenggam tanganku. Namun ada gurat kesedihan yang lebih dalam dari biasanya di matanya. "Apa yang terjadi, Mas? Apa aku sakit parah?" tanyaku lirih, mencoba mencari secercah harapan. Di dalam hati kecilku, aku berdoa, "Tuhan, apakah ini tanda kehamilan yang selama ini kami tunggu?" Pintu kamar rawat terbuka sebelum Aris sempat menjawab. Ibu mertua masuk bersama seorang dokter wanita paruh baya. Wajah ibu tampak dingin. Tidak ada lagi kehangatan seperti saat ia merangkul Fatimah di rumah tadi. "Dokter sudah memeriksa semuanya, Hana," ujar ibu mertua perlahan. Suaranya datar namun tajam. Dokter itu menghela napas, menatap catatan medis di tangannya. "Ibu Hana, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelelahan hebat dan stres psikis yang sangat tinggi. Namun, ada hal lain yang perlu kami sampaikan terkait kondisi sistem reproduksi ibu." Jantungku seolah berhenti berdetak. Aku menatap dokter itu dengan penuh harap. Namun kalimat selanjutnya justru menjadi hantaman yang lebih keras dari lamaran kemarin. "Ada kista yang berkembang cukup pesat di rahim ibu. Hal ini yang menyebabkan rasa sakit luar biasa tadi. Dan ini juga yang menjelaskan mengapa selama 5 tahun ini kehamilan sulit terjadi. Kondisinya cukup rumit, Hana." Duniaku runtuh seketika. Vonis itu seperti stempel mati bagi statusku sebagai seorang istri. Aku menoleh ke arah ibu mertua, dan aku melihat sebuah kilatan di matanya. Bukan rasa kasihan, melainkan sebuah pembenaran. "Kamu dengar sendiri kan, Aris?" Ibu mertua memecah keheningan dengan suara yang kini lebih tegas. "Hana bukan hanya belum beruntung, tapi dia memang sedang sakit. Apakah kamu mau menunggu keajaiban yang tidak pasti sementara istrimu sendiri butuh waktu lama untuk pulih?" "Ibu, tolong jangan sekarang." Aris memohon. Suaranya serak. "Justru harus sekarang." Ibu mertua mendekat keranjangku, menatapku dengan tatapan yang menghujam. "Hana, ibu tidak bermaksud jahat. Tapi dengan kondisimu yang seperti ini,
Kamu butuh fokus untuk pengobatan. Biarkan Fatimah masuk ke keluarga kita untuk mengurus Aris dan memberikan keturunan. Ini demi kebaikanmu juga, agar kamu tidak merasa terbebani setiap hari karena belum bisa memberi cucu. Aku memejamkan mata rapat-rapat. Air mata mengalir deras melewati pelipisku. Di saat aku paling lemah, di saat aku baru saja mengetahui ada penyakit di tubuhku, ibu mertuaku justru menggunakan kelemahanku sebagai senjata untuk meresmikan kehadiran wanita lain. Aris terdiam 1000 bahasa. Ia tidak membantah ibunya. Ia hanya menggenggam tanganku lebih erat. Tapi genggaman itu terasa seperti ucapan selamat tinggal pada kebahagiaan kami yang lama. Inilah titik terendahku. Divonis sakit di tengah rencana suamiku mencari pengganti yang lebih sehat. Sebuah kenyataan pahit yang harus kutelan bulat-bulat bersama obat-obatan yang kini rutin mengisi nakas samping tempat tidurku. Namun, rasa sakit di rahimku ternyata tidak seberapa dibandingkan perihnya hati saat aku pulang dari rumah sakit dan mendapati aroma masakan yang asing di dapurku sendiri. Baru 3 hari aku beristirahat di rumah. Pintu depan diketuk dengan riang. Aku mengira itu adalah Aris yang pulang lebih awal. Namun saat pintu terbuka, sosok Fatimah berdiri di sana dengan senyumnya yang terlampau manis. Di tangannya, ia menjinjing beberapa rantang makanan. "Assalamualaikum, Mbak Hana." Ibu mertua yang menyuruhku datang. Katanya Mbak sedang sakit, jadi aku datang untuk membantu membereskan rumah dan memasak untuk Mas Aris. Ucapnya tanpa dosa, seolah ia sudah menjadi bagian dari dinding rumah ini. Aku terpaku di ambang pintu. "Terima kasih, Fatimah. Tapi aku masih bisa mengurus suamiku sendiri." "Jangan sungkan, Mbak. Anggap saja ini latihan bagiku untuk berbakti kelak," jawabnya pelan. Namun kalimat itu seperti petir di siang bolong. Latihan berbakti. Dia sudah memposisikan dirinya sebagai calon istri di depan mukaku. Fatimah masuk tanpa menunggu persetujuanku. Ia dengan lincah menguasai dapurku, memindahkan panci-panciku, dan mengatur meja makan dengan selera yang berbeda dariku. Saat sore menjelang dan Aris pulang, pemandangan yang menyambutnya adalah Fatimah yang sedang menuangkan air minum untuknya. Sementara aku hanya bisa duduk lemas di kursi ruang tengah karena pengaruh obat kista yang membuatku mual. "Loh, Fatimah? Ada di sini?" Aris tampak terkejut. Namun aku melihat ada binar lega di matanya saat melihat meja makan yang penuh hidangan lezat. Pemandangan yang tidak bisa kuberikan selama seminggu terakhir. "Iya, Mas. Ibu khawatir Mas Aris kurang terurus karena Mbak Hana harus banyak istirahat." Fatimah menjawab sambil menunduk malu-malu. Malam itu, kami makan bertiga. Suasana yang sangat janggal. Aris duduk di kepalanya. Aku di sebelah kanannya. Dan Fatimah di sebelah kirinya. Ibu mertuaku sengaja menciptakan simulasi keluarga kecil yang baru. "Masakan Fatimah enak sekali." "Ya, Mas." Pancingku dengan nada getir. Aris menatapku, lalu melirik Fatimah yang wajahnya merona. "Iya maksudku, lumayan. Tapi jangan capek-capek. Hana, kalau ada Fatimah yang bantu, kamu bisa fokus sembuh." Kalimat Aris sore itu adalah pengkhianatan kecil yang paling nyata. Ia mulai merasa nyaman dengan kehadiran wanita lain. Ia mulai terbiasa dilayani oleh tangan yang bukan tanganku. Puncaknya adalah ketika Fatimah pamit pulang. Ia sengaja meninggalkan sebuah selendang di kursi ruang tamu. "Aduh, tertinggal. Besok aku ambil lagi ya, Mbak." Ucapnya lewat pesan singkat yang masuk ke ponselku malam itu. Aku menatap selendang itu dengan tangan bergetar. Ini bukan sekadar barang yang tertinggal. Ini adalah bendera invasi. Fatimah mulai menanamkan jejaknya di rumahku. Dan ibu mertua adalah jenderalnya. Jika aku terus diam dan meratapi penyakitku, aku akan benar-benar kehilangan Aris sebelum pernikahan kedua itu bahkan dimulai. Malam itu, di bawah temaram lampu kamar, aku menatap cermin. Wajahku pucat, mataku sembab. Aku berbisik pada diriku sendiri. "Hana, kamu tidak boleh mati sebelum berjuang. Jika rahimmu dianggap lemah, maka hatimu harus sekuat baja.
Bisikku pada bayangan wanita layu di dalam cermin yang kini tampak mulai menyalakan api di matanya. Aku menyeka air mata yang tersisa, berdiri tegak meski perutku masih terasa nyeri akibat kista itu, lalu mengambil selendang milik Fatimah yang sengaja ditinggalkan. Aku tidak mencucinya, tidak juga membuangnya. Aku melipatnya dengan sangat rapi dan meletakkannya tepat di atas meja kerja Aris, agar ia tahu bahwa aku menyadari setiap jengkal permainan yang sedang dimainkan di rumah ini. Keesokan paginya, sebelum ibu mertua datang atau Fatimah mengetuk pintu, aku sudah berdandan rapi. Aku mengenakan pakaian terbaikku, memulas wajahku yang pucat dengan sedikit riasan agar tampak segar. Aku harus menunjukkan bahwa aku bukan istri penyakitan yang layak digantikan begitu saja. "Mas, hari ini aku ingin pergi ke rumah sakit sendirian," kataku saat Aris sedang memakai dasinya. Aris menoleh, tampak terkejut melihat penampilanku yang berbeda. "Sendirian? Tapi Hana, kamu harus banyak istirahat. Biar Fatimah saja yang menemanimu kalau aku sibuk." Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung ketegasan. "Tidak perlu, Mas. Fatimah punya hidupnya sendiri, dan aku punya hidupku sendiri. Aku adalah istrimu, dan urusan rahimku adalah urusan kita berdua, bukan urusan calon maduku." Aris terdiam. Ada kilatan rasa bersalah sekaligus kagum di matanya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pintu depan terbuka tanpa diketuk. Sebuah kebiasaan baru ibu mertua sejak ia memegang kunci cadangan rumah kami. "Loh, mau kemana rapi-rapi begini, Hana?" tanya ibu mertua dengan nada menyelidik. Di belakangnya, Fatimah mengekor dengan membawa tas belanjaan, seolah dia adalah nyonya rumah yang baru saja pulang dari pasar. "Aku mau mengurus kesembuhanku, Bu. Aku memutuskan untuk mencari opini kedua dari dokter spesialis lain. Aku tidak akan menyerah pada kista ini," jawabku dengan nada bicara yang sopan namun tak tergoyahkan. Ibu mertua tertawa kecil, suara tawa yang meremehkan. Hana, untuk apa membuang uang dan tenaga? Hasilnya akan sama saja. Lebih baik uangnya ditabung untuk biaya persalinan Fatimah nanti. Bukankah lebih mulia jika kamu fokus mempersiapkan diri menjadi kakak yang baik?" Hatiku mencelos mendengar kata-kata itu. Namun aku tetap berdiri tegak. "Ibu, aku menghargai perhatian ibu. Tapi selama aku masih menjadi istri sah Aris, aku memiliki hak untuk mengusahakan keutuhan tubuhku dan rumah tanggaku. Aris, aku berangkat sekarang." Aku melangkah melewati mereka. Aku bisa merasakan tatapan tajam ibu mertua di punggungku dan tatapan bingung Fatimah. Namun, rintangan sebenarnya baru saja dimulai. Saat aku sampai di rumah sakit dan berkonsultasi dengan dokter pilihanku, ia memberikan sebuah pilihan yang membuat jantungku berdegup kencang. "Ibu Hana, kista ini bisa diangkat, tapi prosedurnya memiliki risiko. Dan setelah itu, kita harus melakukan program khusus yang membutuhkan biaya besar serta ketahanan fisik yang luar biasa. Apakah ibu siap?" tanya dokter itu. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Ini adalah tujuanku. Aku harus sembuh. Aku harus membuktikan bahwa rahimku tidak mati. Dan aku harus melakukan ini semua sebelum hari pernikahan kedua Aris tiba. Tapi rintangan terberat bukan hanya soal biaya atau rasa sakit fisik, melainkan sebuah rahasia yang baru saja kudengar dari perawat di luar ruangan tentang siapa Fatimah sebenarnya. "Apakah ibu siap?" tanya dokter itu. Sebuah pertanyaan yang seharusnya memberi harapan, namun seketika terasa mencekam karena rahasia yang baru saja kudengar dari perawat di luar ruangan tentang siapa Fatimah sebenarnya. Sesaat sebelum aku masuk ke ruang konsultasi, aku mendengar dua orang perawat berbisik di lorong. Mereka menyebut nama Fatimah dan Ibu Salma. Ternyata, Fatimah bukanlah orang asing bagi rumah sakit ini. Dia pernah berada di sini beberapa bulan lalu, bukan untuk memeriksa kesehatannya sebagai calon ibu, melainkan untuk sebuah urusan medis yang sangat dirahasiakan oleh ibu mertuaku. "Saya siap, Dok. Berapapun biayanya, apapun risikonya,
Saya akan jalani. Jawabku dengan suara bergetar namun mantap. Aku tidak boleh kalah sebelum tahu apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Aku pulang dengan membawa setumpuk jadwal pengobatan dan perkiraan biaya yang sangat besar. Di kepalaku, aku sudah menyusun rencana untuk menjual perhiasan peninggalan ibuku sendiri, agar tidak perlu meminta pada Aris yang keuangannya kini dikontrol ketat oleh ibu mertua. Sesampainya di rumah, pemandangan menyakitkan kembali menyambutku. Aris dan ibu mertua sedang duduk di ruang tamu bersama seorang pria parubaya yang kukenali sebagai penghulu lingkungan kami. Di depan mereka, mas kawin emas itu kembali dipamerkan. Hana, kamu sudah pulang? Bagus. Ibu sedang membicarakan tanggal baik untuk akad nikah Aris dan Fatimah. Bulan depan adalah waktu yang tepat. Ucap ibu mertua tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aris menatapku dengan tatapan memelas. Seolah ia adalah korban. Padahal ia adalah pelaku yang membiarkan ini terjadi. Hana, ibu bilang lebih cepat lebih baik supaya bebanmu berkurang. Beban siapa yang berkurang? Mas? Bebanku atau beban rasa bersalahmu? Potongku tajam. Aku mendekat ke meja, menatap mas kawin itu. Lalu menatap ibu mertua. Ibu, sebelum melangkah lebih jauh, apakah ibu yakin Fatimah adalah wanita, suci, dan subur yang ibu banggakan itu? Wajah ibu mertua mendadak berubah pucat. Ia tersentak, namun segera menutupi kegugupannya dengan kemarahan. Apa maksudmu, Hana? Jangan mencoba memfitnah Fatimah hanya karena kamu iri. Aku tidak memfitnah, Bu. Aku hanya bertanya. Mengapa ibu begitu terburu-buru? Mengapa ibu tidak menunggu hasil operasiku bulan depan? Apa yang ibu takutkan jika pernikahan ini ditunda sedikit saja? Cukup, Hana. Jangan lancang. Bentak ibu mertua sambil berdiri. Aris, lihat istrimu. Dia mulai tidak waras karena penyakitnya. Segera urus surat persetujuan itu atau ibu tidak akan menganggapmu anak lagi. Ibu mertua menarik Fatimah yang sedari tadi hanya menunduk di sudut ruangan untuk segera pergi dari rumah kami. Namun, saat Fatimah berjalan melewatiku, aku melihat tangannya gemetar hebat. Ia menjatuhkan tas kecilnya, dan sebuah kartu kontrol medis dari rumah sakit yang sama denganku terjatuh. Aku segera memungutnya sebelum ia sempat mengambilnya. Mataku terbelalak membaca catatan kecil di sana. Ini bukan kartu pemeriksaan kesuburan. Ini adalah kartu catatan utang piutang keluarga Fatimah yang jumlahnya sangat besar kepada ibu mertuaku. Sekarang aku mengerti. Fatimah bukan dipilih karena kesuburannya. Dia sedang dibeli oleh ibu mertuaku untuk dijadikan alat pemberi cucu demi melunasi utang keluarganya. Dan yang lebih mengerikan, ada fakta medis lain di kartu itu yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Fatimah ternyata memiliki riwayat kesehatan yang sangat berisiko jika ia dipaksakan untuk mengandung. Di kartu itu tertulis jelas bahwa ia menderita gangguan anemia kronis dan komplikasi lain yang membuatnya justru lebih rentan dariku. Ibu mertuaku tahu itu, namun beliau sengaja menutupinya demi ambisi mendapatkan darah daging, Aris. Apapun risikonya bagi Fatimah. Mbak, tolong kembalikan kartu itu. Fatimah memohon dengan suara nyaris tak terdengar. Air mata mulai menggenang di kelopak matanya yang tampak sangat lelah. Aku menatapnya dengan rasa iba yang bercampur kemarahan. Wanita muda ini bukan musuhku. Dia adalah korban lain dari ambisi buta ibu mertua. Namun, sebelum aku sempat berbicara, ibu mertua menyambar kartu itu dari tanganku dengan kasar. Jangan ikut campur urusan orang lain. Hana, urus saja rahimmu yang bermasalah itu. Bentak ibu mertua sambil menarik Fatimah keluar dari rumah dengan terburu-buru. Aris mendekatiku. Wajahnya penuh kebingungan. Hana, ada apa sebenarnya? Kenapa kamu tampak begitu terkejut melihat kartu milik Fatimah? Aku menatap suamiku dalam-dalam. Mas, apakah kamu sadar bahwa ibu sedang memperdagangkan nasib orang? Fatimah tidak sekuat yang ibu katakan. Dia sakit. Mas,
Dia punya utang besar pada ibu, dan pernikahan ini adalah cara dia melunasinya. Kamu sedang dipaksa menikahi seorang wanita yang dijadikan jaminan utang. Aris mundur selangkah, menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Ibu tidak sejahat itu. Hana, ibu hanya ingin yang terbaik untuk silsilah keluarga kita. Terbaik bagi siapa? Mas? Bagi ibu? Ataukah bagi egomu? Suaraku meninggi. Aku punya bukti medis bahwa aku bisa sembuh. Tapi ibu lebih memilih menghancurkan kita berdua dengan membawa wanita yang juga sedang sakit ke dalam rumah tangga ini. Malam itu, Aris tidak menjawab. Ia mengurung diri di ruang kerjanya. Sementara itu, aku tidak tinggal diam. Aku menghubungi seorang sahabat lama yang bekerja di bagian administrasi rumah sakit untuk memverifikasi lebih lanjut mengenai data medis tersebut secara legal, tanpa melanggar hukum, namun cukup untuk memberiku kekuatan. Keesokan harinya, aku menetapkan tujuan besar. Aku harus menjalani operasi pengangkatan kista itu dalam waktu 2 minggu ke depan. Aku harus sehat sebelum hari akad nikah yang ditetapkan ibu mertua. Namun, rintangan berat segera datang. Saat aku hendak mengambil tabungan di bank untuk biaya deposit operasi, aku terkejut bukan main. Rekening bersama kami, yang selama ini berisi tabungan untuk masa depan anak kami nanti, telah kosong melompong. Aku segera menelepon Aris, namun yang menjawab justru suara dingin ibu mertua. Jangan cari uang itu, Hana. Uang itu sudah ibu gunakan untuk membeli perhiasan tambahan sebagai mas kawin dan biaya sewa gedung untuk pernikahan Aris dan Fatimah. Kalau kamu ingin operasi, cari uang sendiri. Ibu tidak akan membiarkan uang keluarga terbuang untuk rahim yang sudah tidak ada harapannya. Telepon diputus sepihak. Aku berdiri mematung di depan mesin ATM dengan air mata yang mulai membanjiri pipiku. Ibu mertua benar-benar ingin mematikan peluangku untuk sembuh. Dia ingin aku tetap sakit agar ia punya alasan sah untuk menggantikanku. Namun ia lupa bahwa seorang wanita yang sedang memperjuangkan kehormatannya bisa menjadi jauh lebih nekat dari yang ia bayangkan. Aku menghapus air mata dengan kasar, lalu memacu kendaraanku menuju rumah masa kecilku, satu-satunya tempat di mana kenangan tentang ibu kandungku masih tersimpan rapi. Di sudut lemari tua yang berdebu, aku mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya tersimpan satu-satunya peninggalan almarhumah ibuku, sebuah kalung berlian kuno yang beliau pesan agar hanya dijual jika aku berada dalam keadaan hidup dan mati. Maafkan Hana, Bu, tapi saat ini, jiwaku sedang sekarat. Bisikku sambil mendekap kotak itu erat. Aku segera membawa berlian itu ke toko perhiasan langganan keluarga. Hasil penjualannya memang cukup untuk biaya operasi dan perawatan intensif. Namun hatiku hancur karena harus kehilangan satu-satunya ikatan fisik dengan ibuku demi menebus kesalahan yang tidak pernah kuperbuat. Saat aku kembali ke rumah dengan membawa kwitansi pembayaran rumah sakit yang sudah lunas, sebuah pemandangan di ruang tengah membuat langkahku terhenti. Aris sedang berdiri di depan cermin besar, mengenakan beskap pengantin berwarna putih tulang yang sangat gagah. Di sampingnya, ibu mertua sedang merapikan kerah bajunya dengan wajah penuh kebanggaan. Ganteng sekali anak ibu. Fatimah pasti akan sangat bahagia melihatmu seperti ini. Puji ibu mertua tanpa menyadari kehadiranku. Aris menatap pantulan dirinya di cermin. Namun wajahnya tampak muram. Saat matanya menangkap bayanganku yang berdiri di ambang pintu, ia tersentak. Hana, kamu sudah pulang. Aku berjalan mendekat, menatap baju pengantin itu dengan senyum getir. Bagus sekali, Mas. Putih bersih. Sebersih niatmu untuk menduakan aku di saat aku sedang bertaruh nyawa untuk operasi. Operasi? Uang dari mana, Hana? Ibu mertua menyela dengan nada curiga. Aku mengangkat kwitansi itu di depan wajah mereka. Aku sudah menjual kalung peninggalan ibuku. Aku tidak butuh uang yang sudah kalian pakai untuk pesta pernikahan itu. Minggu depan aku akan masuk ruang operasi. Dan aku minta satu hal pada kalian. Aku menatap Aris tepat di matanya, membuat suamiku itu tertunduk malu.
Jangan biarkan Fatimah atau ibu menginjakan kaki di ruang perawatanku. Jika kalian ingin melanjutkan pernikahan ini, lakukanlah. Tapi jangan harap aku akan memberikan restu dengan cara menyerah pada rasa sakit ini. Hana, jangan keras kepala, bentak ibu mertua. Operasi itu belum tentu berhasil. Bagaimana kalau kamu justru semakin lemah? Kalau aku gagal, setidaknya aku mati sebagai istri yang berjuang, bukan istri yang menyerah karena ditindas mertuanya. Suaraku menggelegar, membuat suasana rumah mendadak mencekam. Aris mencoba meraih tanganku, namun aku menghindar. Jangan sentuh aku dengan tangan yang baru saja mencoba baju pengantin untuk wanita lain, Mas. Malam itu, aku mulai mengemasi tas kecil untuk dibawa ke rumah sakit. Namun, rintangan berat kembali muncul di jam-jam terakhir sebelum keberangkatanku. Sebuah telepon masuk dari pihak rumah sakit mengabarkan bahwa ada dokumen persetujuan tindakan medis yang harus ditandatangani oleh suami sebagai wali sah. Dan dengan angkuhnya, ibu mertua yang memegang kendali atas Aris, memberikan ancaman terakhirnya. Aris tidak akan diizinkan menandatangani surat itu kecuali aku bersedia menandatangani surat persetujuan poligami terlebih dahulu. 2 lembar kertas kini terbentang di atas meja makan kami yang dingin. Satu adalah surat izin operasi yang bisa menyelamatkan nyawaku, dan yang lainnya adalah surat persetujuan madu yang akan membunuh jiwaku perlahan. Tanda tangani keduanya. Hana, maka Aris akan mengantarmu ke rumah sakit sekarang juga. Ucap ibu mertua dengan nada yang sangat tenang, seolah beliau tidak sedang mempertaruhkan nyawa menantunya sendiri. Aku menatap Aris. Matanya basah, ia tampak hancur. Namun ia hanya duduk mematung di samping ibunya. Mas, apa kamu setuju dengan cara seperti ini? Kamu membiarkan ibumu membarter nyawaku dengan izin pernikahanmu. Aris menutup wajah dengan kedua tangannya. Suaranya teredam isak tangis. Hana, aku hanya ingin kamu selamat. Ibu bilang kistamu bisa pecah kapan saja kalau tidak segera diangkat. Tolong, tanda tangani saja ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku atau demi legalitas dosamu, Mas? Tanyaku dengan suara yang bergetar hebat karena menahan amarah dan sakit yang mulai menjalar lagi di perut bawahku. Rasa nyeri itu datang lagi. Kali ini lebih hebat dari biasanya. Aku merosot ke lantai, memegangi perutku sambil terengah-engah. Keringat dingin mulai membasahi dahiku. Melihat kondisiku, ibu mertua bukannya segera memanggil ambulan. Beliau justru menyodorkan pena itu lebih dekat ke jemariku yang lemas. Cepat, Hana, jangan membuang waktu dengan drama. Tanda tangani sekarang kalau kamu ingin segera dibawa ke dokter. Di tengah kaburnya pandanganku karena rasa sakit yang menghunjam, aku menyadari satu hal. Mereka tidak akan membiarkanku pergi tanpa jaminan bahwa Fatimah akan tetap masuk ke rumah ini. Aris yang kuharapkan menjadi pelindung, justru menjadi saksi bisu penindasan ini. Dengan tangan gemetar dan pandangan yang kian menggelap, aku meraih pena itu. Aku melihat wajah ibu mertua yang mulai tersenyum puas. Beliau mengira telah memenangkan segalanya. Namun, di detik-detik terakhir sebelum kesadaranku hilang, aku tidak mengarahkan pena itu ke atas kertas. Aku menggunakan sisa tenagaku untuk merobek kedua kertas tersebut menjadi serpihan kecil di depan mata mereka. Aku tidak akan menjual harga diriku bahkan untuk nyawaku sendiri. Bisikku sebelum akhirnya tubuhku ambruk dan semuanya menjadi senyap. Suara terakhir yang kudengar adalah teriakan panik Aris dan suara ibu mertua yang masih sempat mengomel tentang kertas yang sobek. Aku dibawa ke rumah sakit dalam keadaan darurat. Namun tanpa tanda tangan Aris, dokter tidak bisa melakukan tindakan bedah besar. Aku kini berada di ambang kematian, menyisakan Aris dalam pilihan paling sulit sepanjang hidupnya. Menjadi anak yang patuh pada ibu yang kejam, atau menjadi suami yang menyelamatkan istrinya dengan menentang restu sang ibu. Tubuhku yang tak berdaya dilarikan ke ruang instalasi gawat darurat. Sementara kesadaranku terus timbul tenggelam di antara rasa sakit yang membakar dan dinginnya udara rumah sakit. Di luar ruangan, suasana tak kalah panas. Dokter kepala menghampiri Aris dengan wajah tegang. Bapak Aris,
Kondisi istri Anda kritis. Kistanya mengalami torsi atau terpelintir. Ini bisa menyebabkan infeksi luas. Kita harus segera mengoperasi sekarang juga atau nyawanya tidak akan tertolong. Di mana surat izinnya? Aris gemetar. Ia baru saja hendak meraih pena dari saku dokter. Namun tangan ibu mertua menepisnya dengan kasar. Tunggu, Dok. Aris, ingat pesan ibu. Jika kamu menandatangani ini tanpa jaminan Hana setuju dipoligami, maka ibu akan pergi dari hidupmu selamanya. Ibu tidak akan menganggapmu anak. Ancam ibu mertua dengan mata melotot. Ibu, ini soal nyawa Hana, teriak Aris. Untuk pertama kalinya, suaraku yang biasanya lembut itu meledak di lorong rumah sakit yang sepi. Nyawa yang tidak bisa memberimu keturunan? Untuk apa kamu pertahankan sampai mengorbankan ibumu sendiri? Balas ibu mertua tak mau kalah. Para perawat dan pengunjung lain mulai menoleh. Aris berdiri di persimpangan jalan yang mengerikan. Ia melihat pintu ruang darurat di mana aku sedang berjuang, lalu menatap ibunya yang berdiri dengan angkuh. Di saat itulah, Fatimah datang dengan terengah-engah. Wajah Fatimah pucat pasi. Ia melihat drama itu dan tiba-tiba bersimpuh di kaki ibu mertua. Cukup, Bu. Cukup. Jangan gunakan aku sebagai alasan untuk membunuh Mbak Hana. Aku tidak mau menikah dengan Mas Aris jika caranya seperti ini. Ibu mertua terperangah. Fatimah, apa-apaan kamu? Ingat utang keluargamu. Biarlah aku bekerja seumur hidup untuk mencicilnya, Bu. Tapi aku tidak mau menanggung beban karena telah menghancurkan nyawa wanita baik seperti Mbak Hana. Fatimah menangis tersedu-sedu. Mendengar pengakuan jujur Fatimah di depan umum, mental Aris seolah mendadak pulih. Ia menatap ibunya dengan pandangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pandangan penuh kekecewaan yang mendalam. Tanpa sepatah kata lagi, Aris menyambar map dari tangan dokter dan menandatanganinya dengan coretan yang tegas. Dok, lakukan apa saja. Selamatkan istriku. Soal biaya dan restu, itu urusanku, ujar Aris mantap. Ibu mertua menjerit histeris. Aris, kamu durhaka. Kamu memilih wanita itu daripada ibu. Namun Aris tidak menoleh. Ia hanya menatap pintu ruang operasi yang tertutup rapat, di mana aku mulai dibius total. Di dalam sana, di bawah lampu bedah yang terang, dokter mulai bekerja. Namun, sebuah komplikasi yang tak terduga muncul saat pisau bedah mulai menyentuh kulitku. Detak jantungku di monitor tiba-tiba melemah, berubah menjadi garis datar yang panjang dan berbunyi nyaring, menciptakan kepanikan instan di balik dinding kaca ruang bedah yang steril. Dokter bedah segera memberikan aba-aba kepada tim medis. Pasien mengalami henti jantung. Siapkan defibrilator. 1, 2, 3 dorong. Di luar ruangan, Aris jatuh terduduk saat mendengar suara alarm yang melengking panjang itu. Ia tahu arti suara itu. Ia tahu bahwa di dalam sana, aku sedang melayang di antara dunia ini dan dunia selanjutnya. Penyesalan yang luar biasa menghantamnya seperti ombak raksasa. Penyesalan karena baru sekarang ia berani berdiri membela wanita yang telah memberikan 5 tahun hidupnya untuknya. Hana, jangan tinggalkan aku, sayang tolong. Bisik Aris sambil memukul lantai rumah sakit dengan kepalan tangannya yang gemetar. Ibu mertua yang berdiri tak jauh dari sana sempat terdiam melihat kepanikan dokter. Namun egonya masih terlalu tinggi. Lihat, Aris. Itu pertanda dari Tuhan. Wanita itu memang sudah tidak punya harapan. Sudahlah, ikhlaskan saja. Masih ada Fatimah yang menunggumu. Aris mendongak. Matanya merah padam. Ibu, cukup. Jika Hana tidak selamat, aku tidak akan pernah menikah dengan siapapun. Aku akan menghabiskan sisa hidupku membencimu karena telah menyiksanya sampai detik terakhir. Mendengar kata-kata Aris, ibu mertua tersentak. Untuk pertama kalinya, ia melihat putranya benar-benar lepas dari genggamannya. Di saat yang sama, Fatimah hanya bisa menutup wajahnya, terisak di sudut kursi tunggu,
Merasa sangat berdosa karena telah menjadi bagian dari rencana kejam ini. Di dalam ruang operasi, perjuangan masih berlanjut. Dokter melakukan upaya terakhir. Tubuhku tersentak setiap kali kejutan listrik itu diberikan. Di dalam ketidaksadaranku, aku merasa berada di sebuah taman yang sangat indah. Namun aku mendengar suara Aris memanggil namaku dengan sangat pilu. Suara itu menarikku kembali, menjauhkan aku dari cahaya yang menenangkan itu. Ada denyut. Denyutnya kembali. Seru seorang perawat. Garis datar di monitor itu kembali berlekuk. Meski sangat lemah, dokter menghela napas lega. Namun tantangan sebenarnya belum usai. Saat mereka mulai mengangkat kista yang menjadi sumber masalah, dokter menemukan sesuatu yang tidak terlihat di hasil pemindaian sebelumnya. Tunggu, lihat ini. Ada masa lain di balik jaringan kista ini. Ini bukan sekadar kista biasa, ujar dokter bedah dengan nada yang sangat serius. Operasi yang semula diperkirakan hanya memakan waktu 2 jam, kini memanjang menjadi 4 jam. Ketegangan di luar ruangan semakin menjadi-jadi. Aris terus berdoa, sementara ibu mertua mulai gelisah karena ucapannya sendiri seolah menjadi bumerang. Ia mulai menyadari bahwa jika aku benar-benar pergi, ia tidak hanya kehilangan menantu, tapi juga kehilangan satu-satunya putra yang sangat ia cintai. Akhirnya, pintu ruang operasi terbuka. Dokter keluar dengan masker yang masih terpasang. Wajahnya tampak sangat lelah namun matanya menunjukkan sesuatu yang sulit terbaca. "Dokter, bagaimana istri saya?" tanya Aris sambil menyerbu ke arah dokter. Dokter melepas maskernya perlahan. "Operasinya berhasil, Bapak Aris. Kami berhasil mengangkat kista tersebut. Namun, kami menemukan sesuatu yang luar biasa saat pembersihan jaringan tadi. Sesuatu yang akan mengubah segalanya," ujar dokter bedah dengan nada yang mendadak melunak, seolah ia sendiri hampir tidak mempercayai apa yang baru saja disaksikannya di meja operasi. Aris menahan napas, sementara ibu mertua maju selangkah dengan wajah penuh kecurigaan. "Apa maksud Anda, dokter? Jangan bilang kistanya sudah menyebar kemana-mana." Dokter menggeleng pelan, lalu menatap Aris dan ibu mertua bergantian. Justru sebaliknya. Selama ini, kista yang diderita Ibu Hana berada di posisi yang sangat unik. Ia menutupi sebuah ruang yang selama ini tidak terdeteksi oleh alat USG biasa karena ukurannya yang terjepit. Di balik kista yang besar itu, kami menemukan bahwa sistem reproduksi Ibu Hana sebenarnya sangat sehat, bahkan jauh lebih baik dari perkiraan kami sebelumnya. Ibu mertua mengerutkan kening. Lalu, apa hebatnya itu? Dia tetap saja belum bisa hamil selama 5 tahun. "Ibu," dokter itu memotong dengan tegas. "Penyebab sulitnya Ibu Hana hamil adalah tekanan dari kista itu sendiri. Sekarang, setelah kista itu diangkat, hambatan utamanya sudah hilang. Dan ada satu lagi, saat kami melakukan tindakan tadi, kami menemukan bahwa sel telur Ibu Hana sangat produktif. Secara medis, setelah masa pemulihan ini, peluang beliau untuk hamil secara alami justru meningkat berlipat ganda. Beliau adalah wanita yang sangat subur, hanya saja selama ini terhalang oleh penyakit yang baru saja kami angkat." Aris jatuh terduduk di kursi tunggu, kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang meluap-luap. Ia menutup wajahnya dan menangis tersedu-sedu. "Terima kasih, Tuhan. Terima kasih." Wajah ibu mertua mendadak kaku. Kata-kata dokter seperti tamparan keras yang meruntuhkan semua argumen yang ia bangun selama ini. Wanita yang ia sebut mandul, wanita yang ia hina, cacat, ternyata justru memiliki potensi kesuburan yang luar biasa jika saja diberi kesempatan untuk sembuh. Fatimah, yang sejak tadi menyimak, mendekat ke arah ibu mertua. "Ibu dengar itu? Mbak Hana tidak seperti yang ibu tuduhkan. Ibu hampir saja menghancurkan masa depan cucu kandung ibu sendiri hanya karena tidak sabar menunggu pengobatan Mbak Hana." Ibu mertua terdiam 1000 bahasa. Matanya menatap kotak perhiasan mas kawin yang masih ia dekap di dalam tasnya. Perhiasan yang tadinya ia siapkan untuk membeli
Kesuburan wanita lain, kini terasa seperti logam sampah yang tak berharga. Namun, di tengah suasana haru itu, seorang perawat tiba-tiba berlari keluar dari ruang pemulihan. "Dokter!" Pasien siuman, tapi denyut nadinya kembali tidak stabil. Beliau terus memanggil nama suaminya dan menolak untuk tidur. Aris langsung berdiri. "Hana! Dok, biarkan saya masuk." Dokter mengangguk cepat. Aris berlari masuk ke ruang pemulihan. Di sana, aku terbaring dengan selang oksigen. Mataku setengah terbuka namun penuh dengan ketakutan. Begitu melihat Aris, aku meraih tangannya dengan sisa tenaga yang ada. "Mas, jangan biarkan mereka membawa wanita itu ke rumah kita," bisikku dengan suara yang nyaris hilang. "Tidak, sayang. Tidak akan ada siapa-siapa lagi. Hanya kamu istriku." Aris mencium tanganku berkali-kali. Air matanya membasahi kain sprei rumah sakit. "Dokter bilang kamu akan baik-baik saja. Hana, kamu subur. Sayang, kita akan punya anak sendiri. Ibu salah, dan aku lebih salah karena hampir melepaskanmu." Aku tersenyum tipis di balik masker oksigen. Lalu mataku perlahan tertutup kembali. Kali ini bukan karena menyerah, tapi karena rasa damai yang akhirnya datang. Namun, di luar ruangan, ibu mertua masih berdiri mematung. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Wibawanya di depan menantu, harga dirinya di depan anaknya, dan rencana besarnya untuk Fatimah. Inilah pilihan terakhir yang harus diambil. Apakah aku akan mampu memaafkan mereka setelah semua luka ini? Ataukah kesembuhan fisikku justru menjadi awal dari keputusanku untuk meninggalkan rumah yang penuh racun itu? Pertanyaan itu terus bergema di kepalaku selama hari-hari pemulihan di rumah sakit. Bahkan ketika Aris tidak pernah sedetik pun beranjak dari sisi ranjangku, melayaniku dengan ketulusan yang seharusnya ia berikan sejak dulu. 2 minggu berlalu, dan hari ini aku diperbolehkan pulang. Aris membawaku kembali ke rumah kami. Namun suasana rumah itu kini terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi aroma masakan Fatimah. Dan yang paling mengejutkan, tidak ada lagi kunci cadangan di tangan ibu mertua. Aris telah mengganti semua kunci rumah. "Hana!" Panggil Aris lembut saat aku baru saja duduk di sofa ruang tamu. "Aku sudah memulangkan semua mas kawin itu kepada ibu. Aku juga sudah membantu Fatimah melunasi utang keluarganya sebagai bentuk permintaan maaf, karena telah melibatkan dia dalam kekacauan ini. Fatimah sekarang sudah kembali ke kampungnya untuk memulai hidup baru." Aku terdiam, menatap dinding ruang tamu yang dulu penuh dengan foto pernikahan kami. "Lalu bagaimana dengan ibumu, Mas?" Belum sempat Aris menjawab, pintu depan diketuk dengan perlahan. Bukan ketukan yang menuntut seperti biasanya, melainkan ketukan yang ragu-ragu. Aris membukanya, dan sosok ibu mertua berdiri di sana. Wajahnya tampak jauh lebih tua. Guratan kesombongan yang dulu selalu ia tunjukkan kini sirna, berganti dengan sorot mata yang penuh penyesalan dan rasa malu. Beliau tidak langsung masuk. Beliau hanya berdiri di ambang pintu, menatapku yang masih pucat dengan tangan yang masih terbebat perban bekas infus. "Hana, ibu datang bukan untuk meminta apa-apa." Suaranya parau. "Ibu hanya ingin mengembalikan ini." Beliau mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari tasnya. Jantungku berdegup kencang. Itu adalah kotak perhiasan kalung berlian peninggalan ibuku. Ibu sudah menebusnya dari toko perhiasan itu dengan seluruh uang tabungan ibu. Ibu sadar, perhiasan ini adalah nyawamu, dan ibu hampir saja melenyapkannya demi ambisi buta ibu. Beliau melangkah mendekat, lalu dengan tangan gemetar, ia meletakkan kotak itu di pangkuanku. Aku menatap kalung itu, air mataku menetes. "Kenapa baru sekarang, Bu? Kenapa harus menunggu aku hampir kehilangan nyawa?" Ibu mertua jatuh bersimpuh di depan kakiku. Tangisnya pecah. "Maafkan ibu, Hana. Ibu terlalu terobsesi dengan garis keturunan sampai ibu lupa bahwa kamu juga seorang anak dari seorang ibu. Ibu telah menjadi monster yang paling menakutkan bagi menantunya sendiri."
Jika kamu ingin Aris menceraikanmu agar kamu bisa bahagia di luar sana, ibu akan menerimanya sebagai hukuman. Aris memegang bahuku, menatapku dengan tatapan penuh permohonan, namun ia tidak berani berucap sepatah kata pun. Ia membiarkan aku yang memegang kendali atas nasib keluarga ini. Aku memegang kalung berlian itu erat-erat. Di satu sisi, dendamku masih membara mengingat betapa teganya mereka membarter nyawaku dengan surat poligami. Namun di sisi lain, aku melihat seorang wanita tua yang hancur oleh kesalahannya sendiri dan seorang suami yang benar-benar telah berbalik membelaku. Aku butuh waktu, Bu, kataku dingin sambil mengusap air mata. Kesembuhan rahimku mungkin cepat, tapi kesembuhan hatiku butuh waktu bertahun-tahun. Ibu boleh tetap menjadi ibu bagi Aris, tapi untuk menjadi ibu bagiku lagi, itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Ucapku dengan nada yang tak terbantahkan, membuat ibu mertua hanya bisa menunduk dan melangkah keluar rumah dengan bahu yang merosot lesu. Sejak hari itu, rumah kami menjadi lebih tenang, namun ada sebuah kecanggungan yang masih menyelimuti interaksiku dengan Aris. Sebuah jarak yang tercipta bukan karena benci, melainkan karena rasa trauma yang belum sepenuhnya pulih. 3 bulan berlalu sejak operasi besar itu. Tubuhku mulai kembali bugar, dan aku mulai kembali menekuni hobi berkebunku untuk mengalihkan pikiran. Aris berubah menjadi sosok yang luar biasa perhatian. Ia bahkan belajar memasak agar aku tidak perlu kelelahan di dapur. Suatu pagi, saat aku sedang menyiram bunga mawar di halaman, sebuah rasa pening yang sangat akrab tiba-tiba menghantam kepalaku. Perutku terasa bergejolak, persis seperti saat aku jatuh pingsan di acara lamaran Fatimah dulu. Namun kali ini, tidak ada rasa sakit yang menyayat di rahimku. Hanya ada rasa mual yang terus-menerus muncul setiap kali aku mencium aroma kopi yang sedang diseduh Aris. "Hana, kamu pucat lagi? Apa kistanya tumbuh lagi?" Aris menghampiriku dengan wajah panik. Trauma masa lalu terpancar jelas di matanya. "Aku tidak tahu, Mas. Rasanya berbeda," jawabku singkat. Dengan tangan gemetar, aku mengambil sebuah benda kecil dari dalam laci kamar mandi, benda yang selama 5 tahun ini selalu memberikan hasil yang mengecewakan. Aku melakukannya tanpa banyak berharap, bahkan cenderung takut jika harus melihat kegagalan lagi. Namun, saat cairan itu menyentuh alat tersebut, sesuatu yang ajaib terjadi. Satu garis merah muncul, lalu perlahan, sebuah garis kedua muncul dengan sangat tegas. Aku membekap mulutku sendiri. Air mata tumpah seketika. Namun kali ini bukan air mata penderitaan. Mas Aris," teriakku dari dalam kamar mandi. Aris mendobrak pintu dengan wajah ketakutan. "Ada apa? Kamu sakit lagi?" Aku menyodorkan alat tes itu padanya. Aris mengambilnya, matanya membelalak. Ia melihat ke arahku, lalu kembali ke alat itu. Ia jatuh bersimpuh di lantai kamar mandi, menangis sejadi-jadinya sambil memeluk kakiku. 2 garis. "Hana, 2 garis. Tuhan terima kasih." Kabar itu menyebar cepat. Sore harinya, Aris tidak bisa membendung diri untuk memberitahu ibunya. Ibu mertua datang setengah berlari ke rumah kami. Ia berhenti di depan pintu. Tidak berani masuk sampai aku yang membukakannya. "Hana, apa itu benar?" tanya ibu mertua dengan suara bergetar. Aku mengangguk pelan. Ibu mertua langsung memelukku. Pelukan yang kali ini terasa tulus, tanpa ada agenda atau kepentingan di baliknya. "Terima kasih, Hana. Terima kasih sudah tidak menyerah." Ibu benar-benar malu. Ibu hampir saja membunuh harapan terbesar ibu sendiri. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sebuah ujian baru muncul. Dokter yang memeriksaku memberikan peringatan keras. Kondisi kehamilan Ibu Hana sangat istimewa namun juga berisiko tinggi karena bekas operasi kista yang belum genap 1 tahun. Ibu harus melakukan bed rest total. Tidak boleh stres. Tidak boleh banyak bergerak. Ibu mertua yang mendengar itu langsung mengambil keputusan besar. "Hana, Ibu tahu kamu mungkin belum bisa memaafkan ibu sepenuhnya.
Tapi tolong, biarkan ibu yang mengurus semua pekerjaan rumahmu. Ibu akan menjadi asistenmu. Ibu akan memasak, mencuci, dan menjagamu. Bukan sebagai mertua yang mengatur, tapi sebagai penebus dosa atas semua kesalahanku. Inilah babak baru perjuanganku. Aku harus bertaruh sekali lagi dengan tubuhku demi nyawa yang ada di dalam rahimku. Sementara wanita yang dulu ingin menggantikanku kini bersujud untuk melayaniku. 9 bulan kehamilan ini bukanlah perjalanan yang mudah, melainkan sebuah peperangan melawan rasa takut dan trauma masa lalu yang seringkali muncul di tengah malam. Ibu mertua membuktikan kata-katanya. Beliau benar-benar berubah menjadi sosok yang berbeda. Beliau yang dulu selalu menuntut kesempurnaan, kini justru menjadi orang yang paling sigap menyiapkan segala kebutuhanku. Beliau rela tidur di sofa ruang tengah hanya untuk memastikan jika tengah malam aku membutuhkan sesuatu. Beliau adalah orang pertama yang bangun. "Hana, minumlah susunya." Ibu sudah memastikan suhunya pas. Ucap ibu mertua lembut suatu pagi, sambil mengusap perutku yang kini sudah sangat besar. Ada binar tulus di matanya. Binar yang selama 5 tahun ini tertutup oleh kabut ambisi. Namun, rintangan terakhir muncul tepat di minggu ke-38. Saat aku sedang beristirahat, sebuah kontraksi hebat yang datang tiba-tiba membuatku tersentak. Bukan kontraksi biasa, melainkan rasa sakit yang luar biasa hebat di bekas luka operasiku dulu. Mas Aris, Ibu. Teriakku menahan perih. Aris dan ibu mertua segera membawaku ke rumah sakit. Di dalam mobil, ibu mertua menggenggam tanganku erat. Bibirnya tak henti-henti merapalkan doa. "Sabar, Hana. Kuatkan dirimu. Nak, ibu di sini. Ibu tidak akan membiarkanmu berjuang sendirian lagi." Sesampainya di rumah sakit, kondisi darurat kembali dinyatakan. Bekas luka operasi kistaku mengalami penipisan karena tekanan janin yang besar. Dokter memutuskan untuk melakukan operasi sesar saat itu juga demi menyelamatkan aku dan bayiku. "Mas, kalau terjadi sesuatu tolong jaga anak kita," bisikku pada Aris sebelum masuk ke ruang operasi. Aris mencium keningku dengan air mata yang mengalir deras. "Tidak, Hana. Kita akan menjaganya bersama-sama. Kamu adalah pejuang, dan pejuang tidak akan kalah di garis finish." Di luar ruangan, untuk pertama kalinya, aku melihat pemandangan yang mengharukan dari celah pintu yang hampir tertutup. Ibu mertuaku bersimpuh di atas sajadah di pojok ruang tunggu. Beliau menangis, memohon ampunan Tuhan atas segala kehilafannya di masa lalu, seolah ia sedang menukarkan sisa umurnya demi keselamatan menantunya. Keheningan ruang operasi itu pecah oleh sebuah suara yang paling indah di dunia. Sebuah tangisan kencang, nyaring, dan penuh kehidupan. "Selamat, Ibu Hana. Bayinya laki-laki, sangat tampan dan sehat," ujar dokter sambil mendekatkan bayi mungil itu ke wajahku. Air mata kebahagiaan membanjiri pipiku. Aku mencium kening bayiku dengan rasa syukur yang tak terlukiskan. Di saat itulah, aku benar-benar melepaskan seluruh sisa dendam di hatiku. Aku menyadari bahwa cinta dan pengampunan jauh lebih kuat daripada amarah yang membakar. Saat aku dipindahkan ke ruang perawatan, Aris dan ibu mertua masuk dengan wajah yang berseri-seri. Ibu mertua mendekat, namun ia ragu-ragu untuk menyentuh sang cucu. Aku meraih tangannya dan menuntunnya untuk menggendong bayi itu. "Ibu," panggil dia Arkan. "Dia adalah cucu yang ibu nantikan," kataku sambil tersenyum tulus. Ibu mertua memeluk bayi itu sambil terisak. "Maafkan nenek. Nak, maafkan nenek yang dulu hampir saja membuang mutiara seindah ibumu." Inilah akhir dari badai yang menghantam rumah tanggaku. Sebuah awal baru yang dibangun di atas puing-puing kesalahan yang telah dimaafkan, dan dipererat oleh kehadiran sebuah nyawa yang menjadi bukti bahwa keajaiban itu nyata bagi mereka yang tidak pernah menyerah. Kehadiran Arkan di tengah kami bukan hanya sekadar hadirnya seorang bayi, melainkan sebuah perekat bagi retakan-retakan besar yang dulu hampir menghancurkan pondasi rumah ini. 1 bulan pertama sebagai seorang ibu,
Aku belajar bahwa waktu adalah penyembuh yang paling ampuh jika disertai dengan keikhlasan. Rumah kami yang dulu terasa dingin dan penuh ketegangan, kini dipenuhi dengan aroma bedak bayi dan suara tangis kecil yang justru terasa seperti melodi terindah. Aris benar-benar menepati janjinya. Ia menjadi ayah yang siaga, tidak pernah membiarkan aku kelelahan, seolah ia sedang menebus setiap detik waktu di mana ia pernah membiarkanku merasa sendirian. Namun, yang paling mengejutkan adalah transformasi ibu mertua. Beliau tidak lagi datang membawa kotak perhiasan untuk menekan harga diriku, melainkan datang dengan pakaian bayi yang ia jahit sendiri dengan penuh kasih. "Hana, ibu sudah membuatkan selimut kecil untuk Arkan. Maaf jika jahitannya tidak serapi buatan mesin, tapi ibu mengerjakannya sambil mendoakan setiap helai benangnya," ujar ibu mertua dengan nada bicara yang kini sangat lembut. Nyaris tak terdengar sisa-sisa keangkuhan masa lalu. Aku menerima selimut itu dan menatap beliau. "Terima kasih, Bu. Arkan pasti sangat menyukainya." Suatu sore, saat kami duduk bertiga di beranda rumah, aku, Aris, dan ibu mertua yang sedang menggendong Arkan, beliau tiba-tiba terdiam menatap senja. Mata tuanya tampak berkaca-kaca. "Hana, Aris, ibu ingin kalian tahu sesuatu. Selama ini ibu mengira bahwa kekuatan sebuah keluarga ada pada silsilah dan keturunan. Ibu mengira bahwa emas dan harta bisa membeli kebahagiaan. Tapi melihat Hana berjuang di ruang operasi dulu, dan melihat betapa ia memaafkan ibu sekarang, ibu sadar bahwa kekuatan sesungguhnya adalah cinta yang mampu mengampuni," bisik beliau pelan. Aris menggenggam tangan ibunya, lalu menggenggam tanganku. "Semua sudah berlalu, Bu. Yang penting sekarang kita adalah satu keluarga yang utuh." Aku pun menyadari bahwa jika dulu aku memilih untuk pergi dan membalas dendam, mungkin aku tidak akan pernah merasakan kedamaian ini. Memang benar, bekas luka itu masih ada. Terkadang rasa perih di perutku masih muncul saat cuaca dingin, namun luka itu kini tidak lagi terasa menyakitkan. Luka itu justru menjadi pengingat bahwa aku adalah wanita yang kuat. Wanita yang mampu bertahan melalui pengkhianatan paling perih demi menjaga cinta yang ia yakini. Namun, hidup selalu punya cara untuk mengingatkan kita pada masa lalu. Sore itu, sebuah paket datang tanpa nama pengirim. Di dalamnya terdapat sebuah kado kecil untuk Arkan dan sepucuk surat pendek dari seseorang yang pernah hampir menjadi bagian dari rumah tangga kami. Aku membuka amplop itu dengan tangan yang sedikit gemetar, sementara Aris dan ibu mertua memperhatikan dengan rasa ingin tahu yang besar. "Untuk Mbak Hana dan Mas Aris," begitu bunyi baris pertamanya. "Alhamdulillah, aku mendengar kabar bahagia tentang kelahiran putra kalian. Maafkan aku jika kehadiranku dulu sempat menggoreskan luka yang sangat dalam di hati Mbak Hana. Aku ingin Mbak tahu bahwa uang yang diberikan Mas Aris untuk melunasi utang keluargaku telah mengubah hidup kami. Sekarang aku sudah bekerja di sebuah klinik kecil di desa, dan aku sudah menemukan seseorang yang menerima masa laluku dengan tulus. Paket ini hanyalah bentuk rasa syukurku atas kebaikan kalian yang tetap memperlakukanku seperti manusia, meski aku pernah hampir menjadi perusak rumah tangga kalian. Semoga Arkan tumbuh menjadi pejuang sehebat ibunya." Surat itu ditandatangani dengan nama Fatimah. Aku menarik napas panjang. Sebuah beban berat yang seolah masih tersisa di sudut hatiku kini menguap sepenuhnya. Fatimah telah menemukan kebahagiaannya, dan ia tidak lagi menjadi bayang-bayang ketakutan dalam pernikahanku. Aku menoleh ke arah ibu mertua, yang wajahnya tampak sangat tersentuh mendengar isi surat itu. "Dia gadis yang baik, Hana. Ibu yang salah karena telah memanfaatkannya," bisik ibu mertua dengan suara yang penuh penyesalan. Aku menggenggam tangan ibu mertua. "Sudahlah, Bu. Tuhan punya cara yang luar biasa untuk mendewasakan kita semua. Tanpa kejadian itu, mungkin aku tidak akan pernah tahu seberapa besar Mas Aris mencintaiku, dan ibu mungkin tidak akan pernah merasakan betapa berharganya sebuah pengampunan." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak badai besar itu melanda, kami makan malam dengan tawa yang lepas. Tidak ada lagi rahasia,
tidak ada lagi tekanan, dan tidak ada lagi mas kawin yang digunakan untuk mengintimidasi. Meja makan yang dulu menjadi saksi bisu kehancuranku, kini menjadi altar kembalinya keharmonisan keluarga kami. Aris memelukku erat saat kami menidurkan Arkan di ranjang bayinya. Terima kasih sudah bertahan, Hana. Terima kasih sudah tidak menyerah padaku saat aku hampir menyerah pada keadaan. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Cinta itu bukan tentang tidak pernah melakukan kesalahan, Mas. Tapi tentang bagaimana kita bersedia memperbaiki retakan itu hingga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kami berdiri di sana, menatap buah hati kami yang terlelap tenang. Namun, di balik kebahagiaan ini, aku menyadari bahwa tugasku sebagai seorang istri dan ibu baru saja dimulai. Aku harus memastikan bahwa Arkan tumbuh di lingkungan yang penuh cinta, bukan penuh tuntutan seperti yang dulu dialami ayahnya. Karena aku tidak ingin rantai kepedihan yang hampir menghancurkan kami terulang kembali pada generasi setelah kami. Setahun telah berlalu sejak badai itu mereda, dan hari ini, di hari ulang tahun Arkan yang pertama, rumah kami kembali ramai. Namun, keramaian kali ini bukan karena perdebatan mas kawin, melainkan karena tawa syukur dari keluarga besar yang kini telah benar-benar menyatu. Aku berdiri di taman belakang, menatap Arkan yang mulai belajar berjalan, dipandu oleh tangan renta ibu mertuaku yang kini tak pernah lelah menjaganya. Aris menghampiriku, membawa sebuah kotak beludru merah, kotak yang sangat kukenali, kotak yang dulu membawa sejuta luka. Hana, bisik Aris sambil membuka kotak itu. Di dalamnya bukan lagi mas kawin untuk wanita lain, melainkan sebuah medali emas kecil bertuliskan, istri dan ibu terhebat. Dulu ibu membawa emas untuk menyakitimu. Sekarang, aku membawa ini sebagai simbol bahwa kamulah emas murni yang sesungguhnya dalam hidupku. Aku tersenyum, bukan karena logam mulianya, tapi karena kemenangan batin yang berhasil kuraih. Aku menatap penonton kisahku, kalian semua yang telah setia mendengarkan setiap tetes air mataku hingga kini. Kini, setiap kali aku melihat bekas luka operasi di perutku, aku tidak lagi merasa sedih. Luka itu adalah sertifikat perjuanganku. Aku adalah Hana, wanita yang pernah dipandang sebelah mata karena rahimnya, namun kini berdiri tegak sebagai ratu yang memenangkan cinta dengan ketulusan. Terima kasih telah menemani perjalananku. Ingatlah, seberat apapun ujian yang kalian hadapi dalam rumah tangga, jangan pernah menyerah pada harga diri kalian. Karena di balik setiap kesabaran yang berdarah-darah, Tuhan selalu menyiapkan pelangi yang paling indah.